kita beralih ke kajian kedua, kita sambung. Biasanya kajian kedua, kitab penyelewengan terhadap buku-buku ahli sunnati wal jamaah. Ini kita kaji pada hari Kamis. Saya hari Kamis tidak bisa karena mengajar di Madrasah Haroriyah di Mojokerto, di Jawa Timur. Insya Allah mulai minggu ini kita pindah kajian yang hari Kamis yang sebelum Ramadan selalu kita adakan setiap hari Kamis jam 4, itu kita pindah pada hari Rabu setelah kita melakukan kajian kitab Irsyadul Anam bi Syarhi Wasaya Abi Hanifatul Imam. Penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama aswaja. Penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama aswaja. Yang belum punya kitab silahkan hubungi admin ya, Mas Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-katibu hafizahullah. Ini salah satu buku karya Al-Ustaz Muhyiddin Fattah. Halaman 24. Halaman 24. Yang bawa kitab silakan dibuka halaman 24. Bentuk-bentuk khianah ilmiah. Bentuk-bentuk khianah ilmiah, khianat ilmiah. Salah satunya adalah al-wadu', pemalsuan. Qala al-katibu rahimahullah wa hafidhahu, beberapa kitab yang dinilai maudhu', dipalsukan dan dinisbatkan kepada para ulama tertentu, di antaranya yang pertama adalah Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibni Abbas. Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibni Abbas. Ya, kitab ini di dalamnya terdapat beberapa keterangan yang menyalahi akidah ahli sunnati wal jamaah yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa. Di antaranya adalah ketika menafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, di dalam kitab yang disebut dengan sebutan atau judul Tanwirul Miqbas. Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibni Abbas. Ini dikatakan di sana apa? Istaqarra wa yuqalu imtala'a bihi. Wa yuqalu imtala'a bihi. Jadi dua penafsiran ini tentu adalah dua penafsiran yang sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama di kitab-kitab tafsir mu'tabar. Sebagaimana kita tahu bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini adalah satu di antara beberapa ayat yang mutasyabihat. Satu di antara beberapa ayat yang mutasyabihat. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an di sana terdapat ayat-ayat muhkamat dan terdapat juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat muhkamat artinya adalah ayat yang sudah jelas maknanya. Ayat yang hanya memiliki satu makna yang jelas dan tidak bisa dimaknai dengan makna yang lain. Hanya memiliki satu makna yang sangat jelas, seperti ayat laisa kamitslihi syai'. Seperti ayat laisa kamitslihi syai'. Ayat ini hanya memiliki satu makna yang sangat jelas, yaitu makna bahwa Allah tidak sama dengan apapun. Ayat ini tidak memiliki makna lain selain makna bahwa Allah tidak sama dengan apapun. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah ayat muhkamat, al-ayah al-muhkamah. Kemudian ada jenis lain, ya, ada jenis lain yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat artinya adalah ayat-ayat yang memiliki kemungkinan lebih dari satu makna. Ayat-ayat yang memiliki kemungkinan lebih dari satu makna. Untuk menentukan makna yang tepat, untuk menentukan makna yang benar, dibutuhkan perenungan yang mendalam dari ahlinya, dari para ulama tafsir, dari para ulama takwil. Di antara beberapa ayat mutasyabihat yang biasa dicontohkan oleh para ulama adalah ayat 5 dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Istawa memiliki 15 makna. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan istawa itu memiliki lebih dari 15 makna. Di antara makna istawa adalah jika dikatakan istawal qamaru, maka yang dimaksud, maka kalimat itu memiliki makna bahwa bulan itu telah purnama, bulan itu telah bulat. Jika dikatakan istawatis safinatu ala syati'il bahr, misalkan istawatis safinatu fil marfa fil mina, maka yang dimaksud adalah perahu itu atau kapal itu telah berlabuh di pelabuhan. Jika dikatakan istawal ma'u, maka artinya adalah air itu telah mendidih. Jika dikatakan istawatil fakihatu, maka kalimat itu memiliki makna buah itu telah matang. Jika dikatakan istawal maliku alal biladi, raja itu telah menguasai dan menundukkan daerah tertentu. Jika dikatakan istawa al-maliku alal kursi, maka artinya adalah raja itu telah duduk di atas kursi, telah duduk di atas singgasananya. Jika dikatakan istawal ma'mumuna, istawa al-ma'mumuna, maka yang dimaksud adalah para makmum dalam sholat berjamaah yang berdiri di belakang imam, itu mereka telah meluruskan barisan. Makanya imam itu sebelum pelaksanaan sholat berjamaah biasanya mengatakan apa? Sawu sufufakum atau istawu wa'tadilu. Istawu wa'tadilu. Luruskan barisan, luruskan shaf. Istawu, luruskan shaf kalian wahai para makmum. Dan masih ada lagi beberapa makna dari kata istawa, ya, tergantung konteksnya. Nah, para ulama di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang memiliki kemungkinan lebih dari satu makna, ayat-ayat yang seakan-akan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat makhluknya, ya, seperti ayat ini, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat duduk, ya, karena istawa itu makna zahirnya, makna yang pertama kali ada dalam benak seseorang ketika membaca kata istawa, ketika mendengar lafadz istawa, ketika membaca pertama kali kata istawa dalam sebuah tulisan, atau ketika mendengar pertama kali kata istawa dibaca atau didengar oleh orang tersebut, pertama kali mendengar atau pertama kali melihat lafadz istawa, maka yang ada dalam pikiran seseorang adalah arti istaqarra atau jalasa, yaitu arti apa? Arti duduk. Inilah yang disebut dengan makna zahir. Inilah yang disebut dengan makna zahir. Nah, di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat yang memiliki kemungkinan lebih dari satu makna dan seolah-olah menyatakan, seolah-olah memiliki makna bahwa secara zahir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan salah satu sifat makhluknya, di dalam menyikapi ayat mutasyabihat seperti ini para ulama memiliki dua metode. Para ulama memiliki dua metode di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Dua maslak. Yang pertama adalah maslak atau metode yang digunakan oleh sebagian besar ulama salaf. Dan yang kedua adalah metode yang digunakan oleh sebagian besar ulama khalaf. Sebagian besar ulama salaf, mereka ketika berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka meyakini sifat Allah yang disebutkan di dalam ayat mutasyabihat itu, tetapi tidak menentukan maknanya apa, ya, melainkan mereka meyakini bahwa maknanya tidaklah seperti yang tergambar, ya, di dalam benak seseorang bahwa Allah itu bersifat dengan salah satu sifat makhluk. Jadi ada tiga hal, ya. Yang pertama, mereka meyakini makna, mereka meyakini sifat yang disebutkan di dalam ayat itu, ya, mereka meyakininya, mereka meyakini bahwa Allah memiliki sifat istawa 'alal 'arsy. Yang kedua, mereka tidak menentukan maknanya. Yang ketiga, mereka meyakini bahwa maknanya bukanlah dalam arti sama dengan sifat-sifat makhluk.
Ya, mereka sama sekali tidak menentukan maknanya apa. Jadi kalau kita mengikuti metode yang digunakan oleh sebagian besar ulama salaf, yaitu para ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah, maka ayat-ayat mutasyabihat semacam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini tidak bisa diterjemahkan ke bahasa apapun. Tidak bisa diterjemahkan sampai ke bahasa Indonesia pun. Ya. Kalau seandainya terpaksa kita menerjemahkan, misalkan ya kita artikan misalkan Allah yang Maha Pengasih istawa atas arsy, gitu saja. Jadi kata istawa di situ tidak bisa diterjemahkan ke bahasa apapun karena memang metode yang pertama ini, metode yang digunakan oleh sebagian besar ulama salaf itu tidak menentukan maknanya apa. Tidak menentukan sama sekali makna dari kata istawa yang tersebut di dalam ayat ini apa. Nah, inilah yang disebut dengan metode takwil ijmali. Inilah yang disebut dengan takwil ijmali atau biasa disebut tafwid. Tafwid, fawwadha, yufawwidu, tafwidun artinya adalah menyerahkan maknanya kepada Allah. Tidak ditentukan maknanya sama sekali dalam bahasa apapun, ya. Tetapi diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah maslakul khalaf, metode yang digunakan oleh sebagian besar ulama khalaf. Mereka melakukan takwil, ya, atau yang disebut dengan takwil tafsili. Takwil itu apa? Takwil itu artinya adalah memalingkan ayat ini dari makna zahirnya. Memalingkan ayat ini dari makna zahirnya ke makna lain yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena memang Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi takwil itu artinya adalah sarful lafzi an zahirihi. Memalingkan lafaz ayat ya dari makna zahirnya, dari makna lahiriahnya ke makna lain yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Para ulama mengatakan, para ulama khalaf, para ulama yang hidup pada abad keempat dan seterusnya Hijriah. Mereka banyak di antara mereka yang melakukan takwil ya, ayat ini dengan makna apa? Istawa, mereka takwil dengan arti qahara atau Ustadz. baik. Di dalam kitab Tanwirul Miqbas, ma yusamma bi Tanwirul Miqbas min tafsir Ibnu Abbas. Pada bagian tafsir ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini dinisbatkan sebuah penafsiran secara dusta kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, ay istaqarra wa yuqalu imtala'a bihi wal 'iyadzu billahi ta'ala. Dikatakan di sana bahwa Allah katanya istaqarra, bertempat tinggal, menetap di atas arsy. Wa yuqal imtala'a bihi. Dan menurut satu pendapat imtala'a bihi. Ya, imtala'a bihi memenuhi arsy. Allah yang Maha Pengasih memenuhi arsy. Ya, ini jelas adalah penafsiran yang ngawur, penafsiran yang tidak sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, dan penisbatan tafsir seperti ini kepada Ibnu Abbas jelas adalah sebuah penisbatan yang dusta, sebuah penisbatan yang bohong, tidak benar ya. Wajib diyakini bahwa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidak pernah mengatakan hal-hal semacam ini.
Ya, satu saja. Ini ada satu dari berapa ini ya? Sampai halaman yang punya buku dilihat sampai halaman 5, sampai halaman 31, 5 poin atau 5 kitab yang disebutkan di sini sebagai kitab-kitab yang dipalsukan ya, dinisbatkan kepada para ulama, padahal kitab-kitab itu bukanlah karangan orang-orang yang mereka sebut sebagai pengarang dari kitab-kitab tersebut. Ini pemanasan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari yang insya Allah penuh keberkahan ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah dan bernilai pahala yang berlipat ganda darinya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.